Halo semuanya, hari ini kita lanjut untuk mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester untuk kelas 10 ya. Yang nomor 11, sinar katode dapat memutar kincir yang ditempatkan di antara katode dan anode. Ini merupakan percobaan yang dilakukan oleh Thomson. Hal itu menunjukkan bahwa jawabannya yang benar adalah sinar katode merupakan radiasi dari sebuah partikel. Nomor 12, berikut beberapa pernyataan mengenai model atom. Nah, ini model atom siapa nih? Pasangan pernyataan yang tepat mengenai gambar model atom tersebut adalah yang benar adalah yang nomor 2 dan juga nomor 4 ya, atau merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Dan juga yang nomor 4, atom merupakan partikel yang bersifat netral. Jawabannya adalah yang D. Nomor 13, diketahui nomor atom unsur X sama dengan 16 dan nomor massa 33. Maka dalam ion X2- terdapat, nah berarti kita memiliki atom X, kita akan menggambarkan ada nomor massa dan juga nomor atom ya. Nomor massanya adalah 33 dan nomor atomnya adalah 16. Dari sini kita akan menentukan bahwa ini untuk kondisi netral dulu ya. Kondisi netral untuk jumlah elektron itu sama dengan nomor atomnya yaitu 16, jumlah proton sama dengan jumlah elektron yaitu 16, lalu untuk neutron itu adalah nomor massa dikurangi dari nomor atom. 33 dikurangi 16 berapa? 3 kurangi 6 berarti itu 7. 3 dikurangi 1 2, tadi udah kepake berarti ini adalah 17. Lalu untuk dalam kondisi ion, karena ini adalah 2-, 2- itu artinya mendapatkan 2 elektron tambahan ya. Yang artinya yang awalnya 16, dia akan memiliki jumlah elektron sebanyak 16 plus 2 berarti 8. Jumlah proton dan juga neutron ini berarti tetap ya, nggak berubah. Yang berubah hanya jumlah elektron. Sehingga jawabannya adalah protonnya 16, lalu elektronnya adalah 18, dan juga neutronnya 17. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 14, tembaga terdapat dalam 2 isotop yaitu Cu63 sebanyak 75% dan Cu65 sebanyak 25%. Massa atom relatif tembaga adalah, udah bisa ya cara menghitung massa relatif di mana kita memiliki Cu63 sebanyak 75%. Lalu kita juga punya Cu65 sebanyak 25%. Kita bagi dengan 100%. Caranya, persennya kita coret aja. Lalu nomor massanya dari Cu63 itu adalah 63 dikali 75, lalu ditambah dengan Cu65 dikali 25 dibagi 100. 63 kali 75, ini kita punya 47, 25, lalu 65 kali 25 itu adalah 1625 dibagi dengan 100, hasilnya adalah kita punya 6350 dibagi 100. Kelihatan ya, jawabannya adalah 63,5, yaitu yang B. Nomor 15, jika unsur B mempunyai nomor atom 33, maka konfigurasi elektron unsur B tersebut adalah, jika kalian belum hafal mengenai 1s, 2s, 2p, 3s, dan selanjutnya ini, berarti kalian harus belajar bagaimana cara membuat konfigurasinya seperti ini. Kalian menuliskan 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan selanjutnya, lalu kita beri anak panah. Ini akan sangat membantu kita untuk menuliskan konfigurasi elektron. Berarti udah kelihatan ya. Yang pertama kita tuliskan adalah 1s, lalu adalah 2s, selanjutnya yang sini 2p, 3s,
2P3S udah, berarti selanjutnya adalah 3P4S. 3P4S. Kita cek dulu ya. Ini 2, 6. Ini jumlahnya udah 10. 3S ini adalah 2, P ini adalah 6, ini juga 2, berarti jumlahnya juga udah 10. Selanjutnya, tadi nyampe sini ya, berarti selanjutnya kita tulis 3D 4P 5S. 3D 4P 5S. 3D ini udah 10, berarti kan udah 30, berarti tinggal kita tuliskan 4P3. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 16, berapakah kisaran harga M yang dimiliki subkulit D? Ini adalah bilangan kuantum magnetik ya. Kita tahu kalau subkulit S, bilangan magnetiknya adalah 0, sedangkan P kita punya min 1, 0, dan plus 1. Sedangkan D kita punya 1, 2, 3, 4, 5, yaitu min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Lalu yang D ini punyanya F ya. Kalau yang E ini nggak punyanya siapa-siapa, ini nggak ada. Oke, yang nomor 17, diagram orbital yang berisi konfigurasi elektron tidak sesuai dengan prinsip Aufbau adalah, nah kalau prinsip Aufbau berarti penempatan elektron dimulai dari orbital dengan energi yang paling rendah. Yang Aufbau yang tadi ya, 1s 2s, di mana kita punya di sini 1s 2s 2p 3d. Pengisian elektron dilakukan dari orbital dengan energi yang paling rendah. Berarti kita lihat jawabannya adalah yang D ya. Ini belum penuh tetapi ini udah diisi. Berarti yang salah adalah yang D. Nomor 18, perhatikan data 5 notasi unsur. Bukan lambang unsur ya ini. Lalu data yang berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh notasi unsur. Nah, ini berarti kita harus menentukan di mana kita tahu ada notasi unsur, kita tahu jumlah elektronnya, lalu kita buat diagram orbital ataupun konfigurasi elektron. Nah, dari sini kita akan menentukan golongan ataupun periode dari unsur tersebut. Untuk golongan A itu gampang banget, yang pasti jika konfigurasi elektronnya yang paling terakhir itu terdiri dari subkulit S dan juga P, berarti dia adalah golongan A. Lalu tinggal kita jumlahkan aja elektronnya. Misalkan ini kita punya 3s2 dan 3p2, berarti dijumlahkan adalah 4. Maka ini adalah golongan 4a. Periodenya berarti kita lihat bilangan kuantum n-nya. N-nya di sini adalah 3, berarti periodenya 3. Lalu yang W ini kita punya 1s2. Ini N-nya sama dengan 1, berarti kan periode 1. Lalu S terdiri dari 2 elektron, berarti dia adalah golongan 2. Berarti ini harusnya adalah golongan 2A. Selanjutnya, ini kita punya X. X terdiri dari 6S2 dan 6P6. Bilangan kuantum N sama dengan 6 ya, berarti periodenya adalah 6. Lalu elektronnya terdiri dari 6s2, ini ada 2, dan juga 6p6. 2 plus 6 adalah 8, berarti harusnya ini adalah golongan 8A ya. Harusnya 8A. Lalu yang Y, kita punya 4s2 dan 3d4. Nah, jika kita memiliki konfigurasi elektron yang belakang itu seperti ini, berarti ini adalah golongan B. Lalu kita punya elektron yang terakhir adalah S2 dan juga D4. Jika dijumlahkan, itu berarti ada di sini ya. S1 ataupun D5 itu sama dengan 4S2 ataupun 3D4. Yang artinya ini adalah harusnya merupakan golongan 6B. Lalu untuk menentukan periodenya, yang kita lihat adalah N yang dimiliki oleh subkulit D, yaitu periode 3. Nah, lanjut. Untuk yang Z ini kita punya 4S2 dan juga 3D2, berarti dijumlahkan adalah 4 ya.
Ini sama, berarti kan benar 4B. Lalu untuk periodenya yang kita lihat adalah yang di sini, sehingga dia seharusnya punya periode 3. Nah, jawaban yang benar adalah yang V atau yang jawaban A. Nomor 19, perhatikan konfigurasi elektron beberapa unsur berikut. Grafik yang tepat menggambarkan hubungan keelektronegatifan dengan nomor atom keempat tersebut adalah, nah kita lihat yang P, kita punya 2s2 2p2, berarti ini adalah golongan 4A ya. 4A periode 2. Lalu yang Q kita punya 2s2 dan juga 2p3, berarti ini adalah golongan 5A dan periode 2. Lalu untuk yang R kita punya 2s2 dan 2p4, berarti ini adalah 6A periode 2. Yang S ini adalah 2s2 2p5, berarti 7A golongan 2. Semuanya adalah periode 2, yang berbeda adalah golongannya. Berarti kita kan udah tahu ya posisinya ada di mana, yaitu mulai dari 4A, 5A, 6A, dan 7A. Untuk elektronegatifan berarti dari kiri ke kanan keelektronegatifannya semakin besar. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, terus yang nomor 20, perhatikan diagram percobaan Thomson berikut. Berdasarkan diagram tersebut, pernyataan yang tepat tentang sinar katoda adalah, jawabannya yang benar adalah yang B, merupakan berkas partikel bermuatan negatif. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.